Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang. Senang sekali kembali pada kesempatan pagi hari ini ya, untuk edisi hari ini Jumat 29 Agustus 2025. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pada kesempatan pagi hari ini di program Jamus Gemilang yang pasti Diki tidak sendirian ya, karena telah hadir di studio Radio Gemilang dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ya, Bapak Anis Korisudin ya, yang pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas tema tentang sengketa Mahkamah Konstitusi, momentum pembuktian kerja KPU yang adil, profesional dan berintegrasi. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang tema kita pagi hari ini, kita sapa dulu yang telah hadir di studio Radio Gemilang ya. Ada Mas Anas Korisudin. Selamat pagi Mas Anas. Selamat pagi Mas. Izin ini namanya Mas Anas Hoirudin ya. Tadi Koirudin ya. Hoirudin. Mas Okay. Anas Hoirudin. Alhamdulillah baik dan selalu semangat nih Mas pagi ini. Iya Mas Anas. Tetap semangat ya Mas Anas ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Oke ya. Mas Anas, kalau kita membahas tentang topik kita ataupun tema kita pagi hari ini adalah sengketa di Mahkamah Konstitusi, momentum pembuktian kerja KPU. Nah, kenapa topik ini menarik untuk dibahas? Apa alasannya dan apa urgensinya, Mas Anas? Silakan bisa dijelaskan, Mas Anas. Masih hangat ya Mas, ini tahun politik kemarin 2024. Ini memang tahun yang bersejarah karena di tahun 2024 ada pemilu dan pemilihan atau pilkada itu digabung di tahun yang sama. Jadi ada 7 jenis pemilihan, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan ditutup dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati maupun wali kota. Di situ memang ada dinamika yang menyertai ya, karena yang ditunggu-tunggu dari suatu kontestasi pemilu maupun pemilihan itu adalah siapa calon yang terpilih. Nah, jadi manakala ada calon yang belum beruntung itu bisa mengajukan keberatan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi terkait hasil yang ditetapkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota masing-masing. Disitulah nantinya akan dimintai keadilan ini di Mahkamah Konstitusi terkait kerja-kerja dari KPU selama tahapan tersebut. Mungkin itu Mas. Oke. Nah, sikap KPU sendiri nih terhadap sengketa pemilu atau pemilihan, Mas? Jadi memang rangkaian dari pemilu maupun pemilihan itu tahapannya relatif cukup panjang ya Mas, dari tahap awan persiapan sampai nanti ditutup dengan pelantikan atau penetapan pasangan calon. Di situ memang sebelum ditetapkannya pasangan calon kan biasanya diumumkan hasil perolehan suara Mas di situ. Siapakah yang memperoleh suara terbanyak yang nanti akan ditetapkan menjadi pemilih. Nah, di sini biasanya ada momentum bagi peserta yang belum beruntung itu untuk memberikan bukti-bukti maupun dalil-dalil yang bisa menguatkan dirinya. Kenapa kok dirinya tidak terpilih? Apalagi nanti jika suara atau selisih suaranya itu sangat kecil, itu bisa berpeluang bagi yang tidak terpilih itu untuk diberikan keadilan di MK. Jadi memang
di situ KPU harus bersiap menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sidang. Yang terpenting di sini kinerja KPU itu akan dibuktikan di semua tahapan apakah sudah sesuai, apakah ada yang memang terlewatkan atau ada keadilan yang perlu dimintai keadilan di MK gitu, Mas. Oh iya. Jadi untuk yang diperbolehkan nih untuk mengajukan sengketa di hasil di MK itu siapa aja nih, Mas? Jadi di sini sengketa itu ada sengketa yang pertama sengketa pemilu ya, Mas. Sengketa pemilu ini untuk hasilnya sendiri boleh diajukan oleh pasangan calon. Nah, jadi pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Selanjutnya untuk pemilihan legislatif, pileg untuk DPR RI maupun DPRD kabupaten kota itu biasanya diajukan oleh partai politik, Mas. Oh, jadi partainya ya. Oke. Selanjutnya untuk kan ada juga DPD ini, Mas, yang perseorangan yang Mas. Yeah. Nah, itu juga perseorangan yang nanti belum beruntung itu juga bisa mengajukan sengketa di MK. Yang terakhir di 27 November kemarin kan ada pilkada, Mas. Pilkada serentak ini yang di sini pasangan calon juga bisa, Mas, yang belum beruntung itu juga bisa mengajukan sengketa di MK. Ini ada satu lagi nih, Mas. Kan ada yang sekarang itu pasangan calon tunggal nih, Mas. Jadi melawan kotak kosong bahasanya itu. Itu kan otomatis kan tidak ada lawannya. Nah, otomatis nanti yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan atau sengketa di MK itu adalah pemantau yang sudah terdaftar dan terakreditasi oleh KPU, Mas. Jadi masyarakat umum itu ya. Jadi yang pemantau yang sudah terakreditasi dan terdaftar oleh KPU gitu, Mas. Jadi bisa mengajukan sengketa. Jadi terutama yang satu pasangan calon. Untuk pemantaunya sendiri itu yang memilih siapa, Mas? Atau syarat untuk jadi pemantau itu? Pemantau itu biasa dari ormas gitu ya, yang mendaftar di KPU kabupaten kota gitu. Biasanya dari ormas kebanyakan. Untuk syaratnya sendiri untuk jadi pemantau itu? Syarat-syaratnya itu sudah ada di ketentuan ya, Mas. Biasanya sudah ada diumumkan ketika tahapan-tahapan awal itu biasanya diumumkan itu. Tahapan yang paling panjang itu juga termasuk tahapan pemantau. Jadi sebelum nantinya pemungutan dan perhitungan suara itu tetap dibuka untuk pendaftaran pemantau gitu. Untuk di Kabupaten Magelang sendiri karena calonnya itu bukan calon tunggal itu sampai batas akhir di pemungutan dan perhitungan itu tidak ada pemantau yang mendaftar, Mas, seperti itu. Oh iya. Terus siapa saja nih pihak yang terlibat dalam sengketa hasil di MK nih, Mas Anas? Sengketa di MK karena ini pilkadanya serentak ya. Jadi perhatian masyarakat itu fokus di situ karena banyak sekali yang harus diselesaikan di MK. Jadi yang terlibat yang pertama itu adalah yang mengajukan gugatan, Mas. Jadi itu dinamakan namanya pemohon. Jadi pemohon tadi bisa dari pasangan calon, partai politik, bisa juga dari perseorangan untuk DPD dan bisa juga untuk pemantau. Jadi masing-masing ini menggunakan biasanya kuasa hukum, Mas. Jadi ketika berperkara di MK mereka menggunakan kuasa hukum masing-masing, juga melibatkan ahli maupun saksi untuk memperkuat dalil-dalil mereka. Selain itu yang digugat atau yang disengketakan itu biasanya keputusan KPU. Jadi KPU itu selalu menjadi yang tergugat, Mas. Tergugat, mungkin teradu dan ter semuanya lah itu KPU ini ya. Jadi termohonnya itu ini KPU mulai dari KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Jadi KPU sendiri juga menggunakan kuasa hukum untuk berperkara di MK. Juga melibatkan saksi maupun ahli untuk memperkuat argumen dari KPU kabupaten kota, KPU provinsi maupun KPU RI. Selanjutnya ada pihak terkait nih, Mas. Kan biasanya ketika ada yang menang pasti ada yang kalah. Jadi pihak terkaitnya biasanya salah satu dari itu. Jadi kalau yang kalah itu menjadi pemohon, pihak terkaitnya biasanya yang menjadi pemenang gitu. Terus juga ini karena penyelenggara itu kan ada KPU, Bawaslu dan DKPP, Mas. Jadi Bawaslu itu juga berperan sebagai pemberi keterangan, Mas. Jadi nanti ketika sidang-sidang di MK itu pasti akan dimintai Bawaslu sebagai pemberi keterangan untuk memperkuat majelis dalam
melakukan pertimbangan hukum Mas terkait kasus yang sedang disengketakan seperti itu Mas. Oh iya, baik Mas Anas, terkait dengan pemilihan atau pemilu 2024 di Kabupaten Magelang sendiri, kasus sengketa pemilu atau pemilihan itu seperti apa Mas, khususnya di Kabupaten Magelang? Untuk di Kabupaten Magelang ini kebetulan kan saya itu kan dilantik 10 hari ya Mas sebelum pemungutan suara, jadi 4 Februari dilantik, 14 Februarinya langsung pemilihan, tempur ya Mas, saya langsung tahapan puncak. Di situ untuk tahapan pemilu itu untuk presiden itu menjadi karena ada 3 calon ya Mas waktu itu ya di 2024 itu juga ada gugatan yang masuk. Itu ternyata Kabupaten Magelang itu ada salah satu lokus Mas. Jadi ketika kunjungan dari Bapak Presiden waktu itu juga ada kunjungan ke Kabupaten Magelang membagikan bantuan modal ya di salah satu pasar di Kabupaten Magelang, itu juga menjadi dalil Mas. Jadi juga selanjutnya juga dalam rangkaian acara yang sama itu juga Bapak Presiden melakukan makan bersama di salah satu warung bakso di Kecamatan Bandongan, itu juga masuk Mas. Jadi dari KPU RI diminta untuk membantu memberikan jawaban atau klarifikasi terkait kasus-kasus itu Mas. Jadi untuk pemilihan presiden itu Mas di Kabupaten Magelang. Selanjutnya ini yang langsung ada di lokus TPS-nya untuk di pemilihan legislatif Mas. Jadi tepatnya di pemilihan untuk DPR RI di Dapil 6 Jawa Tengah Mas. Ini kan Kabupaten Magelang itu termasuk lumayan banyak ini Mas, ada 261 TPS yang didalilkan Mas, beserta Kabupaten Temanggung dan Purworejo, tapi paling banyak itu di Kabupaten Magelang. Jadi kebanyakan dari 261 TPS itu kan ada perbedaan Mas, perbedaan ketika di yang C plano besar itu kan mungkin ada sedikit tipe ya Mas, perbedaan angka. Sehingga di C hasil salinan yang kecil itu hasilnya berbeda. Itu juga didalilkan di MK. Tapi sudah diselesaikan dan sudah terbukti bahwa kinerja KPU Kabupaten Magelang itu sudah sesuai gitu loh Mas. Jadi dalilnya itu dari hasil sidang pemeriksaan itu ditolak Mas. Jadi dimenangkan oleh KPU seperti itu. Oh, gitu ya. Baik Mas Anas, terima kasih untuk jawabannya ya. Dan sahabat Milan, jangan lupa buat Anda semuanya yang mau bertanya terkait dengan tema kita pagi hari ini adalah sengketa di Mahkamah Konstitusi, momentum pembuktian kerja KPU ya, bersama anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Kabupaten Magelang, Mas Anas Koirudin ya. Silakan bisa bertanya langsung, bisa melalui WhatsApp di 081578968968. Dan Mas Anas, sebelum kita lanjut lagi, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Dan jangan lupa sahabat Milang, pokoknya masih di program Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, masih bersama KPU Kabupaten Magelang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna.
Kamu nggak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan, serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Nduk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih, kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Masih bersama anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Anas Koirudin, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama membahas tentang tema kita sengketa di Mahkamah Konstitusi, momentum pembuktian kerja KPU. Masih semangat ya Mas Anas J? Alhamdulillah Mas, selalu semangat. Iya, alhamdulillah ya. Lanjut lagi nih Mas, terkait dengan tema kita pagi hari ini. Nah, untuk langkah apa nih yang dilakukan KPU dengan adanya sengketa? Apa saja nih yang dilakukan dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu, Mas Anas? Silakan bisa dijelaskan sebentar, Mas Anas. Biasanya setelah KPU menetapkan perolehan hasil, di situ mulai ini bahasanya itu mulai memantau ini di situsnya MK apakah ada gugatan yang masuk atau tidak.
Jadi sebelum itu biasanya KPU RI juga mengadakan rakor atau bintek Mas ini untuk persiapan sengketa manakala ada KPU kabupaten kota yang menjadi lokus sengketa. Jadi KPU RI sebagai penanggung jawab akhir itu juga menjadi nanti yang bertanggung jawab. Jadi dipersiapkan mulai dari binteknya, kuasa hukumnya juga disiapkan dan diarahkan Mas. Jadi terutama yang ini untuk pemilu dan pemilu legislatif itu langsung dihandle oleh KPU RI termasuk kuasa hukumnya. Jadi ketika bintek itu juga dipegang langsung oleh KPU RI. Selanjutnya jika ada lokus di masing-masing kabupaten kota itu sudah ditunjuk kuasa hukumnya Mas. Jadi melalui KPU provinsi nanti akan berkoordinasi dengan kuasa hukum masing-masing Mas. Di situ dari kuasa hukum nanti akan diarahkan apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu disusun. Ini biasanya pertama diminta untuk membuat kronologi Mas. Jadi dari dalil itu kronologinya seperti apa Mas? Kronologinya terus alat-alat bukti yang mendukung dari kronologi itu juga disiapkan. Terutama nanti jika lanjut ke sidang pembuktian maka KPU kabupaten kota maupun provinsi diminta untuk menyiapkan saksi untuk membantu menguatkan jawaban yang sudah dibuat Mas. Nah, itu juga kemarin di pilkada karena pilkada yang menyelenggarakan itu KPU kabupaten kota dan provinsi juga tetap KPU RI juga menjadi penyanggung jawabnya Mas. Jadi pertama diadakan bintek, terus rakor, selanjutnya kuasa hukumnya diarahkan seperti apa. Nah, selanjutnya jika ada lokus tetap nanti berkoordinasi dengan KPU RI untuk penyelesaian sengketa ini Mas, seperti itu. Oh iya. Biasanya gini Mas Anas, untuk pemohon itu bisa mengajukan sengketa hasil di MK itu kapan Mas Anas? Jadi KPU kabupaten kota atau provinsi maupun RI sendiri kan setiap tahapan ini kan pasti yang ditunggu-tunggu adalah hasilnya Mas. Jadi dari rangkaian panjang terutama dari persiapan sampai pungut hitung dan rekap itu pasti yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu adalah hasilnya. Siapa yang memperoleh suara terbanyak ini Mas. Jadi ketika ditetapkan hasil, jadi penetapan itu biasanya sekaligus sebagai pengumuman Mas. Jadi waktunya itu terhitung sejak penetapan dan pengumuman itu waktunya 3 hari kerja Mas. Jadi kalau di instansi umum terutama di MK itu kan bahasanya hari kerja Mas. Jadi hari kerja itu hitungannya jam 8 pagi sampai jam 00 Mas. Jadi jam 24.00. Tapi kalau KPU itu bahasanya hari kalender Mas. Jadi tidak ada hari libur. Jadi semuanya tanggali hitam semua. Jadi hitungannya batasan itu hari kerja. Misalkan hari Jumat ini ditetapkan ya Mas. Jadi hari Sabtu dan Minggunya itu tidak dihitung Mas, karena itu bukan hari kerja Mas. Walaupun itu KPU menghitung sebagai hari kalender, tapi untuk di MK sendiri itu tetap tidak dihitung Mas. Jadi ngitungnya hari kerja. Terus setelah 3 hari kerja ini juga pemohon diberikan waktu yang sama 3 hari kerja juga untuk melakukan perbaikan permohonan manakala ada kekurangan dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut Mas. Baik Mas Anas, untuk pemohon sendiri biasanya di mana nih bisa mengajukan sengketa hasil? Jadi MK ini membuka ya Mas, membuka 2 portal untuk pemohon mengajukan permohonan. Yang pertama melalui online ya Mas. Jadi pemohonnya itu dikirim via online. Yang pertama, yang kedua juga bisa datang langsung ke MK Mas. Jadi untuk mengajukan permohonan. Jadi bisa, sekarang kan eranya sudah digital ya Mas. Kadang jika nanti pemohonnya jadi luar Jawa kan susah ya, bahasanya itu harus lama ketika ini misalkan harus langsung ke kantor MK. Yang di luar Jawa itu kan kadang delay dan lain sebagainya kan susah ya Mas. Jadi kalau 3 hari kerja itu kan juga kerepotan mereka untuk bisa mengajukan sengketa juga. Makanya secara online ini adalah cara yang mungkin lebih efektif dan efisien agar keluhan atau ketidakpuasan permasalahan-permasalahan dari yang belum beruntung ini ya, terutama bisa terfasilitasi
dan mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Anas. Biasanya nih apa nih motivasi pemohon mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi nih, Mas Anas? Oke, yang pertama pemohon itu kan ketika pemungutan dan perhitungan pasti mereka ada yang namanya saksi ya, Mas. Kan ada saksi partai, ada saksi pasangan calon. Nah, di situ pasti saksi-saksi mengumpulkan ini, Mas, catatan-catatan selama pemungutan dan perhitungan. Nah, itu jika di semua TPS itu dihimpun terjadi indikasi adanya mungkin tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, kecurangan itu bisa, gitu ya. Itu bisa dikumpulkan, bisa menjadi bahan untuk mereka menggugat ke MK, Mas. Nah, apalagi ini selisihnya sedikit, Mas. Jadi apalagi selisihnya sangat tipis, nah, itu kan peluangnya juga semakin besar juga untuk nanti penggugat bisa mungkin membalikkan keadaan lah, Mas, bahasanya seperti itu. Ya, baik. Untuk di Kabupaten Magelang sendiri apakah ada nih kemarin yang pemohon nih mengajukan sengketa hasil di MK karena selisihnya kecil, ada nggak, Mas? Kalau untuk dari selisih ya, Mas. Jadi memang perlu diketahui ya untuk kan di MK itu ada yang namanya batasan ya, Mas. Batasan yang nanti ditolerir ya. Jadi untuk di Kabupaten Magelang sendiri dengan jumlah pemilih atau penduduk lebih dari 1 juta itu selisihnya 0,5%, Mas. Jadi selisihnya kalau 0,5%, ya dihitung aja 0,5% dari 1 juta, itu berarti sekitar 5 ribuan ya, Mas. Jadi selisihnya itu. Jadi kalau antara 50.000 sampai 1 juta itu ambang batasnya 1%. Untuk 250.000 sampai 500.000 itu 1,5%, dan penduduk kurang dari 250.000 itu ambang batasnya 2%. Jadi kemarin kan di Kabupaten Magelang dan di Provinsi Jawa Tengah kan dari segi selisihnya itu juga sudah melewati ambang batas, Mas. Jadi memang sudah susah bahasanya kalau diajukan di MK untuk mengejar yang di selisih ini, Mas, seperti itu. Jadi untuk pemilihan bupati, DPRD sampai dengan DPR RI sama presiden itu hanya beda-beda ya? Beda-beda seperti itu. Untuk tertinggi yang pemilihan presiden ya, Mas ya? Ya tertinggi ya. Memang karena di pemilihan presiden kan juga domainnya kan banyak ya, Mas. Domainnya seluruh Indonesia. Lebih banyak jadi pemilihnya. Kalau kita kruskan dengan ambang batas itu juga ketemunya agak lumayan banyak seperti itu. Nah, untuk KPU sendiri apa saja nih yang dilakukan dalam menghadapi sengketa hasil di MK untuk KPU sendiri? Jadi kalau KPU yang pertama melakukan bimbingan ya, Mas. Kalau di kan hierarki ya dari provinsi, kabupaten, kota itu biasanya dilakukan rakor atau bintek untuk persiapan. Biasanya sebelum pemungutan perhitungan juga sudah dilakukan mitigasi, Mas. Potensi-potensi di tahapan-tahapan mana yang sekiranya nanti bisa menjadi bahan sengketa di MK, itu biasanya sudah dipersiapkan. Selanjutnya juga dari RI juga mempersiapkan memilih kuasa-kuasa hukum yang sudah teruji di kesempatan pemilu atau pilkada sebelumnya yang bisa mendampingi KPU dalam melakukan perkara di MK dengan baik seperti itu. Selanjutnya juga KPU RI ya, dan meminta KPU provinsi, kabupaten, kota masing-masing untuk menyiapkan segala sesuatu di semua tahapan, dilakukan mitigasi dan disiapkan administrasinya yang menyertai manakala nanti menjadi lokus sengketa itu semuanya sudah siap dan bisa berjalan dengan lancar dan cepat seperti itu, Mas. Oh iya, baik. Mas Ars tadi sempat bicarakan masyarakat yang pengen mengajukan sengketa bisa melalui online gitu ya tadi ya. Untuk melalui online itu lewat mana nih? Websitenya apa? Website KPU RI atau? Jadi karena sengketa hasil ini menjadi kewenangan MK, jadi nanti MK biasanya membuka
linknya atau lewat situsnya MK biasanya ada untuk pemohonan online kan bisa diklik, bisa dimasukkan registrasinya lewat situ. Nanti tinggal diikut saja sesuai prosedur apa yang harus dilampirkan atau disampaikan untuk menyertai gugatan di MK tersebut. Iya, baik Mas Anas. Untuk sebelum mengajukan sengketa ke MK, apakah masyarakat itu udah harus berkonsultasi dulu ke KPU atau langsung bisa? Biasanya kalau dari pemohon itu kan mereka terlebih dahulu kan sudah punya materinya, Mas. Materinya tadi disampaikan bisa lewat saksi-saksi yang bertugas ketika pemungutan perhitungan. Bisa juga di tahapan-tahapan sebelumnya, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, mereka kan pasti sudah punya tim dan sudah punya bahan-bahan untuk dijadikan dalil untuk permohonan ini. Jadi rata-rata para pemohon itu menyiapkan pertama dari tahapan pencalonan itu apa saja, manakala itu ada masih kekurangan ya atau ada lubang yang dilewatkan, itu bisa menjadi salah satu dari dalil. Selanjutnya di tahapan kampanye apakah ada yang tidak sesuai ini, itu bisa juga. Tapi yang paling banyak biasanya ketika pemungutan dan penghitungan, karena mereka di sana itu langsung ada petugasnya berupa saksi yang bertugas di TPS, saksi yang bertugas ketika rekap di kecamatan, maupun saksi yang bertugas ketika rekap di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Iya. Jadi untuk KPU Kabupaten Magelang sendiri setiap ada sengketa yang dilaporkan oleh masyarakat ya ke MK, dari pihak KPU sendiri sudah udah mengetahui gitu ya. Iya, pasti karena itu nanti dari MK juga melakukan pemberitahuan, Mas, ketika pemohon itu mengajukan permohonan terus diregistrasi oleh MK, maka MK akan menghubungi atau memberikan pemberitahuan, Mas, kepada pihak terkait, termohon, KPU provinsi, kabupaten kota, dan juga Bawaslu untuk menyiapkan untuk menghadapi persoalan tersebut. Baik. Untuk proses penyelesaiannya sendiri di MK gimana, Mas ini? Jadi kan diawali dari pemohon mengajukan permohonan tadi, Mas, 3 hari setelah keputusan penetapan itu ditetapkan. Terus 3 harinya untuk perbaikan. Nah, setelah itu ada namanya pemeriksaan pendahuluan, Mas. Jadi kelengkapan atau dokumen-dokumen pemohonnya itu diperiksa dulu oleh KPA. Jadi setelah itu baru bisa lanjut ke sidang pemeriksaan, Mas. Di sidang pemeriksaan itu nanti akan mendengarkan jawaban dari KPU atau jawaban termohon lewat kuasa hukum, Mas, di situ. Di situ juga mengesahkan alat bukti dari KPU. Juga mendengarkan keterangan dari Bawaslu, Mas. Jadi dari situ nanti hakim akan melakukan rapat permusyawaratan. Manakala kasusnya itu bisa diteruskan pembuktian, maka diteruskan putusannya. Jika kasus itu tidak terbukti, maka di putusan pertama itu nanti akan kasus itu akan ditolak atau dismisal, Mas. Jadi itu. Jadi kemarin di Kabupaten Magelang sendiri yang untuk DPR RI itu cuma sampai di sidang pemeriksaan, terus putusannya itu dismisal atau ditolak, Mas. Jadi kalau itu lanjut, maka akan lanjut di sidang pembuktian, Mas. Jadi di sidang pembuktian itu ada mendengarkan keterangan ahli, Mas. Jadi mendengarkan keterangan ahli dari masing-masing pemohon, termohon. Selanjutnya juga ada saksi-saksi yang sudah disiapkan oleh masing-masing pemohon dan termohon, itu nanti akan beradu argumen di sidang pembuktian di MK. Ini setelah itu MK juga akan melakukan rapat pemusyawaratan hakim lagi. Nanti seterusnya yang terakhir akan diputuskan putusannya, apakah itu pemohonnya diterima, ditolak, dikabulkan sebagian, atau seperti apa itu. Setelah sidang pembuktian itu putusan baru dibacakan oleh MK, seperti itu, Mas. Iya. Baik, Mas Anas. Biasanya nih, Mas Anas, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi KPU dalam sengketa pemilu itu apa, Mas? Jadi di sengketa pemilu itu kan dalilnya macam-macam ya, Mas. Dalilnya, dalil yang didalilkan oleh pemohon. Jadi yang pertama
itu pengalaman di Kabupaten Magelang sendiri ya Mas. Karena ini lokusnya di TPS, itu biasanya dokumen yang harus disiapkan itu adalah berita acara hasil Mas. Jadi hasil mulai dari di TPS, direkap kecamatan, dan direkap kabupaten. Selain itu juga ketika ada perbaikan-perbaikan di masing-masing tingkatan, itu harus dilengkapi dengan namanya C hasil perbaikan ya. Jadi keberatan atau keterangan dari mungkin pengawas ya, pengawas kalau di TPS, pengawas TPS, kalau di kecamatan lewat Panwascam. Nah, itu keberatan saksi itu juga harus disertakan. Jadi kan kadang di tingkat bawah, di tingkat TPS itu kan sepakat, walaupun memang ada sedikit dinamika itu terlewat ketika dicatatnya gitu loh Mas. Jadi itu mungkin kesulitannya di situ ya. Keberatan saksi itu ada beberapa yang mungkin harus dicari Mas. Kalau tidak ada juga dilengkapi oleh PPK Mas dengan surat keterangan. Itu kemarin memang agak sempat terlewat di tahapan-tahapan itu Mas. Jadi kan karena memang ketika keberatan terus dicarikan solusi, terus mereka oh ya solusi ini sepakat. Tetapi ini tidak didokumentasikan ini Mas. Jadi kan itu susahnya di situ. Terus apalagi di tingkat TPS Mas, kadang sudah bahasanya sudah sampai malam dan lain sebagainya. Itu ada beberapa kejadian-kejadian khusus itu yang belum tercover atau sempat terlewat. Jadi harus menyusuli dengan surat keterangan dari yang bersangkutan KPPS maupun dari PPK-nya seperti itu Mas. Kesulitannya di situ. Iya. Tadi kan Mas Ras sempat bilang bahwa data dan dokumen yang dibawa ke MK itu harus valid dan bisa dipertanggungjawabkannya. Nah, bagaimana KPU memastikan bahwa data dan dokumen tersebut yang dibawa ke MK itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan? Oke. Jadi ketika ada gugatan ya, perselisihan itu kan KPU itu diperbolehkan untuk membuka kotak Mas. Jadi membuka kotak mencari alat bukti yang memang dibutuhkan Mas. Jadi memang alat bukti itu harus yang dari ketika proses itu dilakukan Mas. Jadi tidak boleh membuat alat bukti mendadak, itu tidak boleh. Jadi alat bukti itu seadanya, yang ada waktu itu. Makanya dicari di kotak suara itu atau di kotak yang dikumpulkan dari TPS itu. Jadi ketika ada sengketa memang diperbolehkan nanti KPU RI membuat surat edaran untuk membuka kotak. Itu pasti dengan pengawasan dari Bawaslu, pendampingan dari kepolisian juga Mas. Jadi memang alat bukti itu sudah yang dari TPS-nya Mas, dari TPS maupun ketika rekap di kecamatan. Jadi tidak boleh membuat alat bukti baru atau malah mengada-ada, itu juga nantinya tidak baik hasilnya Mas. Oke, baik Mas Ras. Apakah nih sengketa di MK itu bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja KPU di masa mendatang Mas? Oh iya, memang karena ini pemilu maupun pilkadanya serentak ya Mas. Jadi kan perhatian dan fokusnya itu kan bisa lebih intensif ya Mas. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pilkadanya itu masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Jadi ketika ini seragam dan serentak, jadi fokusnya bisa lebih fokus untuk melakukan pendataan terutama di beberapa kasus-kasus yang memang itu permohonan itu dikabulkan Mas, sehingga menyebabkan mungkin ada yang harus diulang Mas. Diulangnya itu diulangnya sampai mulai dari tahapan pencalonan sampai nanti pungut hitungnya harus diulang, itu juga membuat pekerjaan menjadi 2 kali kerja. Jadi waktunya juga 2 kali, anggaran dan lain sebagainya. Nah, itu makanya pemilu dan pilkada yang serentak ini untuk pencatatannya, dokumentasi permasalahan lebih intensif Mas. Jadi lebih terpadu gitu bahasanya. Jadi nanti untuk permasalahan-permasalahan yang agak panjang prosesnya, seperti ketika gugatan itu selesai, digugat, terus putusannya pemungutan suara ulang, masih digugat lagi, itu kan panjang prosesnya Mas. Jadi ketika pilkada serentak ini lebih
perhatian masyarakat dan penyelenggaranya itu lebih fokus di situ. Jadi untuk dokumentasinya dari kasus-kasus itu juga lebih baik ditimbang di kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik Mas Anas, sebelum kita lanjut lagi, kita break sejenak dan sahabat Mas jangan lupa program Jamu Gemilang Jagongan Lan Musyawarah pagi hari ini kita bersama-sama membahas tentang sengketa di Mahkamah Konstitusi momentum pembuktian kerja KPU masih bersama anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Anas Koirudi. Dan sahabat Magelang semua jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih di program Jamu Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Badan gak enak Bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Badan gak enak Bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi,
tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Masih bersama anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Anas Hoirudin, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini masih membahas tentang sengketa di Mahkamah Konstitusi menjadi momen penting pembuktian kerja KPU. Masih semangat ya Mas Anas ya? Nggak terasa hampir 1 jam ya? Hari Jumat ini hari terakhir. Oh iya, besok udah menyambut weekend hari Sabtu Minggu ya Mas Anas ya. Iya, siap. Oke. Baik Mas Anas, ini udah masuk di season terakhir nih. Mas Anas, terkait dengan pemilu atau pemilihan adalah suatu terkait harapan KPU ke depan terkait fenomena sengketa pemilu atau pemilihan yang muncul yang jumlahnya lumayan ya, kalau tidak salah hasil MK untuk Pilkada 2024 ada 24 kabupaten atau kota dan provinsi yang harus pemungutan suara ulang. Bisa dijelaskan harapannya Mas? Jadi pemilu maupun pemilihan, karena di tahun yang sama mungkin ada beberapa tahapan yang beririsan ya Mas. Jadi pemilihan itu kan proses yang panjang, mulai dari tahapan pertama perencanaan sampai nanti ditutup dengan tahapan pelantikan ini bagi pasangan calon yang terpilih. Di situ pemilu selain proses yang melibatkan tahapan yang panjang, itu juga pemilu sebenarnya adalah proses administrasi Mas di situ. Jadi setiap tahapan itu kan pasti ada produk dokumen-dokumen yang dihasilkan ya. Selain dokumen tertulis, dokumen berupa dokumentasi, mungkin foto, video dan lain sebagainya. Itu juga sangat banyak ini dokumen-dokumen atau administrasi yang dihasilkan karena tahapannya juga panjang. Jadi terutama di tahapan-tahapan yang krusial yang kemarin banyak dipermasalahkan di MK Mas, mulai dari pertama ketika pencalonan, terus ketika kampanye, ketika pemungutan dan perhitungan suara, ketika rekapitulasi, itu juga menjadi penekanan-penekanan tahapan-tahapan penting yang kemarin banyak sekali dipermasalahkan di MK. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut harapannya ke depan nanti dari pengalaman tahun 2024 ini, apapun permasalahan yang dihadapi di masing-masing tahapan, ke depan lebih ditekankan lagi baik ke penyelenggara KPU maupun ke peserta, baik itu partai politik maupun pasangan calon, biar ke depan itu ketika berkontestasi permasalahan-permasalahan itu bisa diminimalisir Mas. Jadi mungkin pengalaman yang lalu kan bisa dijadikan pelajaran ya. Terutama kan kemarin yang mungkin semula itu perolehan suaranya itu banyak, ketika MK memutuskan untuk perhitungan suara ulang, ketika dilakukan perhitungan suara ulang ternyata hasilnya malah kebalik. Jadi berkebalikan, itu juga menjadi pelajaran nih, terutama bagi peserta maupun pasangan calon. Oke, baik. Jadi
ini penting sekali karena banyak sekali kemarin yang pemungutan suara ulangnya itu semua lokasi, Mas. Jadi tidak hanya di beberapa TPS tapi semua, Mas. Karena ini penyebabnya juga di pencalonan itu ada yang pasangan calon yang tidak sesuai ini, Mas, syaratnya. Jadi harus pasangan calonnya harus dicoret biasanya atau didiskualifikasi yang menyebabkan semua TPS itu harus diulang. Itu mungkin yang paling menjadi perhatian khusus ini, terutama bagi KPU sendiri, terutama KPU RI, karena menjadi leading setter atau penanggung jawab ini, walaupun pemilunya berlangsung di daerahnya masing-masing. Oke, baik. Untuk closing statement nih, Mas Anas, terkait dengan sengketa hasil pemilu atau pemilihan. Jadi tadi disampaikan di awal, tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat bersejarah, baik itu untuk pemilih sendiri, penyelenggara maupun peserta atau partai politik atau pasangan calon, karena memang di tahun 2024 ini menjadi tahun politik lah bahasanya, Mas, karena semua pemilihan menjadi satu di tahun itu. Jadi fokus di tahun pemilu. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2024 itu lebih mudah dicatat karena terjadi di satu waktu. Nantinya ke depan itu bisa menjadi pelajaran. Yang pertama bagi penyelenggara KPU dari tingkat bawah sampai tingkat KPPS, ya, Mas. Jadi permasalahan-permasalahan yang melibatkan penyelenggara mungkin bertugasnya sedikit tidak sesuai atau terjadi kelalaian karena memang padatnya jadwal dan tugas yang dikerjakan. Selanjutnya bagi peserta ya atau pasangan calon itu bisa juga menjadi pelajaran karena ada beberapa pasangan yang sebelumnya itu mendapatkan suara terbanyak ketika ada sengketa di MK, kemudian putusannya diminta melakukan pemungutan suara ulang, dan akhirnya ketika pemungutan suara ulang itu hasilnya berbalik. Itu walaupun bisa digugat lagi, itu juga nantinya tergantung dari prosesnya. Jadi ketika prosesnya sudah memang sesuai, ketika digugat pun juga pasti akan menang, Mas, gitu loh. Jadi strategi masing-masing peserta itu akan berubah ketika putusan MK itu dibunyikan, terutama ketika ada pemungutan suara ulang, terutama yang selisihnya itu sedikit. Yang terakhir bagi masyarakat sendiri, banyaknya sengketa di MK itu menandakan lebih mendalamnya pemahaman masyarakat ya, terutama pemahaman peserta terkait dasar hukum ataupun regulasi-regulasi yang digunakan dalam pemilihan maupun dalam pemilu. Jadi semakin banyak gugatan di MK itu menandakan semakin bahasanya itu melek terhadap regulasi, Mas. Jadi dasar-dasar hukum yang digunakan itu sudah lebih mendalam dan sudah lebih dipelajari tidak hanya oleh penyelenggara tapi juga oleh peserta dan oleh masyarakat pada umumnya, seperti itu. Oke, baik Mas Anas, nggak terasa ya ini udah 1 jam kita bersama-sama membahas tema kita hari ini adalah sengketa di Mahkamah Konstitusi, momentum pembuktian kerja KPU. Terima kasih Mas Anas atas rawuhnya hadirnya di studio Radio Gemilang pagi hari ini. Next ke depan ya kita bisa membahas dengan tema-tema yang lain. Dan sahabat Gemilang, demikian untuk program Jamus Gemilang pagi hari ini. Kita bersama-sama tadi sudah membahas tentang sengketa di Mahkamah Konstitusi, momentum pembuktian kerja KPU bersama anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Anis Koirudin. Dan sampai jumpa di program Jamus selanjutnya. Diki pamit, selamat siang dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.